Selamat pagi Bu Silvi dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu tentang job analysis and talent management dari Bank BNI. Saya adalah Rizal Dikinanta. Saya Jason Felix. Saya Wiwi Alawiyah. Saya William Daniel. Yang pertama, saya mempresentasikan tentang the nature of job analysis. Next. Yang pertama adalah job analysis. Job analysis adalah suatu prosedur menentukan tanggung jawab dan persyaratan keterampilan yang dibutuhkan dari pekerjaan dan jenis orang yang harus dipekerjakan. Yang kedua adalah job description. Job description adalah suatu pernyataan tertulis yang berisi tujuan dari dibentuknya suatu jabatan atau tugas. Yang ketiga adalah job specification. Adalah persyaratan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut. Next. Type of information collected. Next. Yang bisa kita lihat terdapat 6 jenis job analysis. Yang pertama yaitu work activities adalah informasi tentang sebuah pekerjaan secara aktual. Informasi ini juga mencakup bagaimana dan mengapa kapan pekerja melakukan setiap kegiatan. Yang kedua adalah human behavior. Informasi tentang perilaku manusia yang dibutuhkan dalam pekerjaan seperti menjalin komunikasi antar karyawan. Yang ketiga adalah performance standard. Informasi yang digunakan untuk menangani bahan yang diproses serta pengetahuan hukum dan layanan yang diberikan. Yang keempat adalah machine to equipment and work aids. Yang di sini adalah informasi digunakan untuk mengenali bahan yang diproses serta pengetahuan hukum yang diberikan. Yang terakhir adalah yang kelima adalah human requirement. Di sini human requirement adalah informasi seperti pengetahuan, keterampilan atau pengalaman kerja dan atribut pribadi yang diperlukan seperti contohnya bakat, kepribadian, dan minat. Informasi yang dikumpulkan melalui analisis jabatan berperan penting dalam perencanaan SDM, sumber daya manusia, dikarenakan menyediakan data tentang kondisi kepegawaian dan lingkungan kerja. Yang terakhir adalah job konteks seperti schedule kerja kita dan organisasi dan sosial konteks kita. Next. Use of job analysis information. Next. Yang pertama adalah rekrutmen dan seleksi. Pekerjaan apa yang diperlukan dan karakteristik apa yang dibutuhkan. Dan yang kedua adalah compensation. Informasi untuk memperkirakan nilai setiap pekerjaan dan kompensasi yang sesuai. Yang ketiga adalah performance appraisal. Informasi tentang gap antara kinerja aktual dan standar. Yang keempat adalah pelatihan atau training. Informasi tentang kegiatan dan keterampilan yang dibutuhkan, oleh karena itu diperlukan pelatihan. Yang terakhir adalah discovering unassigned duties, mengungkapkan tugas yang belum ditugaskan. Next. Step in job analysis. Next. Di sini step in job analysis ada 6 step, yaitu yang pertama, bagaimana kita akan menggunakan informasi dan cara mengumpulkannya. Yang kedua adalah step kedua, meninjau informasi latar belakang yang relevan, seperti bagian organisasi, bagian proses, dan uraian tugas. Step ketiga adalah memilih perwakilan dan sampelnya. Dan step keempat, menganalisis pekerjaan sebenarnya dengan mengumpulkan data tentang aktivitas pekerjaan atau perilaku karyawan yang dibutuhkan, kondisi kerja dan sifat dan kemampuan manusia yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Dan step kelima adalah verifikasi informasi analisis pekerjaan dengan pekerja yang melakukan pekerjaan dan dengan atasan langsungnya. Dan step terakhir adalah mengembangkan
deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan yang nyata. Next. Dan sini adalah method of collecting job analysis. Next. Di sini adalah cara-cara untuk mengkoleksi job analysis. Yang pertama yaitu interview, yang kedua melakukan questionnaire, yang ketiga melakukan observasi, yang keempat melakukan participant diary atau logs. Next. Selanjutnya adalah dipresentasikan oleh teman saya yaitu Wiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarahnya Bank BNI. Next. BNI didirikan pada tahun 1946 dan dikenal sebagai Bank Negara Indonesia. BNI merupakan bank pertama yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah Indonesia sebagai bank sentral dan bank umum sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946. Sebelum akhirnya beroperasi sebagai bank komersial sejak 1955. BNI menciptakan mata uang resmi pertama negara yang dijuluki oleh yang disebut dengan Uang Republik Indonesia atau ORI pada tanggal 30 Oktober 1946, hanya beberapa bulan setelah didirikan. Next. Nah, BNI ditetapkan sebagai bank pembangunan dan diberikan hak untuk bertindak sebagai bank devisa pada tahun 1950 yang memiliki akses langsung ke transaksi luar negeri. Kantor cabang pertama BNI dibuka di Singapura pada tahun 1955. Peran BNI ini dalam mendukung perekonomian Indonesia semakin strategis dengan munculnya inisiatif untuk melayani seluruh lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke pada tahun 1960-an. Dengan memperkenalkan berbagai layanan perbankan seperti floating bank, Bank Dunia, Bank Anak, dan Bank Sarinah. Tujuannya yaitu mendirikan bank tertapung adalah untuk melayani masyarakat yang tinggal di pulau-pulau seperti Kepulauan Riau atau daerah yang sulit dijangkau oleh transportasi darat seperti Kalimantan. BNI juga meluncurkan Bank of the Circle, yaitu layanan perbankan di dalam mobil keliling sebagai upaya proaktif untuk mengajak masyarakat menabung. Next. Pasca krisis finansial yang melanda Asia pada tahun 1998 yang mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, BNI melakukan program restrukturisasi, diantaranya rebranding untuk membangun dan memperkuat reputasi BNI. Saat ini, BNI memberikan tampilan baru pada logo perusahaannya. Identitas baru ini menetapkan angka 46 di depan tulisan BNI. Kata BNI memiliki warna toska yang mencerminkan kekuatan, keunikan, dan ketangguhan. Sedangkan angka 46 pada kotak orange ditempatkan secara diagonal untuk menggambarkan BNI modern baru. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk dan servis BNI. Next. Produk dan servis yang ditawarkan BNI pada masyarakat yaitu ada 7. Yang pertama yaitu BNI Taplus, BNI Haji, BNI Giro, dan BNI Deposito. Yang kedua ada BNI Tapenas, BNI Taplus, dan BNI Simpanan Pelajar. Yang ketiga ada Tabunganku, BNI Dolar, dan BNI Duo. Yang keempat ada BNI Gria dan BNI Oto. Yang kelima ada debit card dan credit card. Yang keenam ada M-Banking BNI, dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu Priority Service Banking BNI. Next. Kompetitor Bank BNI. Next. Yang pertama ada Bank BRI. Bank BRI ini berdiri pada tanggal 16 Desember 1995 di Purwokerto. Aset yang dimiliki Bank BRI per tanggal 31 Maret 2017 sebanyak 954 juta sekian-sekian dengan jumlah pegawai sebanyak 37.644. Sedangkan produk dan servis dari Bank BRI salah satunya yaitu tabungan, deposito, giro, pinjaman, mikro, retail, menengah, dan program KUR. Next. Di sini ada
Di sini ada Bank BCA, yaitu Bank BCA berdiri pada tahun 1957 di Indonesia. Aset yang dimiliki Bank BCA per tanggal 31 Maret 2017 itu sebanyak 100 triliun. Dengan jumlah karyawannya itu sebanyak 60.236. Produk dan servis yang dimiliki oleh Bank BCA salah satunya adalah produk simpanan, kartu kredit, dan fasilitas kredit. Next. Yang ketiga ada Bank Mandiri, di mana Bank Mandiri ini berdiri pada tanggal 2 Oktober 1988. Aset yang dimiliki Bank Mandiri per tanggal 31 Maret 2017 itu sebanyak lebih dari 319 triliun, dengan jumlah karyawannya lebih dari 21.000. Produk dan servis yang dimiliki oleh Bank Mandiri salah satunya adalah Mandiri Tabungan, Debit, e-cash, dan e-money, dan Consumer Credit atau KPR, Mitra Karya, Tunas, dan Finance. Next. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya, yaitu William. Saya akan menjelaskan mengenai competitive advantage atau keunggulan dalam berkompetensi. Yang pertama ada customer oriented. Artinya BNI berorientasi untuk menjadikan kebutuhan konsumen sebagai dasar bagi BNI untuk merencanakan dan mendesain strateginya. Selanjutnya ada product varieties rather than another competitor. BNI dapat memvariasi produk yang disesuaikan dengan minat daripada para konsumennya. Selanjutnya ada credit card is one of BNI flagship product. BNI menjadikan kartu kredit sebagai salah satu produk andalannya, dan hingga saat ini BNI memiliki lebih dari 1,6 juta kartu kredit. Selanjutnya ada convenience, security, and convenience for customer to transaction. Artinya kenyamanan, keamanan, dan kemudahan bagi pelanggan untuk bertransaksi. Dan BNI telah menyediakan lebih dari 14.000 terminal ATM di berbagai lokasi di seluruh Indonesia. Yang terakhir, minimum balance atau saldo minimum. Artinya BNI menetapkan saldo minimumnya lebih rendah daripada bank lainnya. Next. Selanjutnya ada market structure. Market structure dari BNI adalah oligopoli. Oligopoli adalah keadaan pasar dengan suatu komoditas atau barang yang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan. Karakteristik dari oligopoli market yaitu yang pertama adanya beberapa pabrikan atau bank yang menguasai pasar. Yang kedua, produk yang diperdagangkan bisa homogen dan bisa juga berbeda corak. Yang ketiga, setiap pabrikan atau perusahaan cenderung memberlakukan harga pasar yang sama. Yang keempat, adanya kepemimpinan harga atau price leader oleh perusahaan atau produsen terbesar. Mengapa BNI termasuk oligopoli? Karena ada beberapa pabrikan atau perusahaan yang mendominasi pasar. Artinya dalam satu domain atau bidang ada banyak pesaing yang bersaing untuk melayani masyarakat dan price leader. BNI eksis pada 2012. Pemerintah Indonesia memegang 60% saham BNI dan sisanya 40% dimiliki oleh pemegang saham publik yang berasal dari individu, instansi dalam dan luar negeri. BNI berhasil menjadi bank terbesar keempat di Indonesia saat itu, dilihat dari total aset, total pinjaman, dan total dana pihak ketiga. Next. Selanjutnya ada bisnis strategi. Bisnis strategi dari Bank BNI adalah market development. Dilihat dari meningkatkan pertumbuhan bisnis melalui akuisisi digital startup atau startup company. Yang kedua, meluncurkan program BNI Digination. Next.
increase business growth through the acquisition of digital. Bank BNI mengalokasikan 1 triliun hingga 1, triliun untuk pengembangan perbankan digital. Dana tersebut akan digunakan untuk peningkatan software dan hardware BNI. Yang kedua, membuka kesadaran masyarakat bahwa teknologi digital juga bisa diterapkan sehingga transaksi digital banking bisa meningkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rizaldi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang HRM atau Human Resource Management Analysis. Ini adalah bagian atau seperti susunan bagaimana BNI itu memberikan value atau nilai kepada karyawannya, di mana BNI ini adalah perusahaan finansial yang memiliki service dan performa yang excellent. Ini salah satu cara mereka adalah highly engaged employee. Yang dimaksud adalah peran aktif karyawannya dalam kegiatan di perusahaan dengan tujuan seperti yang ada di gambar dan juga itu cara-caranya. Nah, melihat dari bagian tersebut bisa kita tarik kesimpulan bahwa perseroan atau BNI memandang bahwa manajemen human capital harus berinteraksi dalam aspek-aspek yang mempengaruhi tingkat loyalitas dan produktivitas pegawai. BNI Employee Value Proposition atau EVP. Intinya, perseroan memandang bahwa manajemen BNI harus manajemen human capital BNI harus berinteraksi dalam aspek-aspek yang mempengaruhi tingkat loyalitas dan produktivitas pegawai. Lalu EVP merupakan nilai ideal yang dijanjikan dan diyakini bersama, baik oleh perusahaan maupun karyawan, sehingga menimbulkan komitmen bersama untuk mewujudkannya bersama. Komitmen ini penting. Komitmen ini adalah suatu hal yang baik, maka itu keberadaan EVP menjadi perekat yang menyatukan organisasi dan karyawannya untuk menghasilkan sinergi yang maksimal. Di mana perusahaan menjanjikan akan memberikan penghargaan atau hadiah kepada karyawan berdasarkan kontribusi dan kinerja yang ditunjukkan. Begitu pula dengan karyawan yang berkomitmen untuk berkontribusi bagi perusahaan dengan kinerja baiknya. Jalan dengan misi ketiga BNI, yaitu menciptakan karya terbaik. Lingkungan bagi karyawan untuk bangga bekerja dan mengaktualisasikan diri, dan bersama-sama menciptakan tempat terbaik untuk berkontribusi, belajar, dan tumbuh menjadi kebanggaan bangsa. Arti kata bersama memiliki arti bahwa perusahaan dan karyawan bagaikan dua sisi mata uang yang saling tergantung dalam mencapai tujuan bersama organisasi. Berikut adalah company value dari BNI. Ada 4 workplace value yang dijunjung tinggi
oleh BNI. Pertama adalah profesional, di mana yang pertama adalah profesionalisme, yang kedua integritas, yang ketiga adalah customer orientation atau yang berorientasi kepada customer, dan yang terakhir adalah continuous improvement atau terus berkembang. Core competencies ini adalah kompetensi yang dasar yang harus dimiliki oleh para pegawai BNI, di mana itu bertujuan kepada kepada yang sebelumnya, yaitu BNI Workplace Value. Nah, itu seperti achievement orientation itu menuju kepada profesionalisme, proaktif atau inisiatif menuju kepada continuous improvement. Berikutnya adalah managerial competencies. Yang pertama adalah expertise, di mana expertise adalah keahlian, di mana berarti manajer harus memiliki keahlian, dan juga team leadership, bisa menjadi pemimpin di dalam suatu tim, directiveness atau bisa mengarahkan bawahannya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, dan developing others atau saling membantu dan menumbuhkan value dari masing-masing karyawannya. Berikutnya adalah functional competencies, di mana customer service orientation atau orientasi layanan pelanggan yang berdasarkan pelanggan, lalu kepedulian terhadap pesanan, lalu fleksibilitas, self confidence dan self control yang baik. Nah, ini adalah contoh bagian dari BNI yang diambil dari situs resmi BNI dan sudah di approve atau dinyatakan kebenarannya melalui narasumber kami, yaitu Pak Aziz Saputra, di mana dia adalah salah satu pegawai BNI di cabang Serang. Nah, ini adalah salah satu posisi yang kita ambil dari bagian tersebut, yaitu Presiden Director, di mana pada contohnya itu Ahmad Baiki adalah direktur pada saat itu, yaitu 23 Juli 2017. Nah, kita bisa lihat hasil dari job analisisnya atau job summary mengatakan bahwa posisi Presiden Director ini harus memiliki kompetensi seperti memastikan dan memberikan kepemimpinan strategis bagi perusahaan dengan bekerja sama dengan dewan dan manajemen lain untuk menetapkan tujuan, strategi, rencana, dan kebijakan jangka panjang. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.